Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femi Triwahyuni dengan nomor NIM 857591879. Saya akan melakukan simulasi perencanaan sebuah karya tari untuk anak usia dini dengan judul tari Lompat Kelinci. Tema yang saya ambil adalah tentang binatang, karena tema ini sangat penting untuk diketahui oleh anak-anak usia dini, karena anak-anak perlu mengetahui berbagai binatang atau bermacam-macam binatang, baik yang hidup di darat, di laut, maupun di udara. Dan tema yang saya ambil adalah binatang yang hidup di darat, yaitu hewan kelinci. Perencanaan sebuah karya tari memiliki beberapa komponen, yaitu latar belakang karya tari, manfaat dan tujuan, kemudian acuan teori, metode garapan, dan juga orientasi garapan. Terima kasih dan saksikan tarian dari kami, yaitu tarian Lompat Kelinci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang karya tari untuk anak usia dini. Pendidikan seni bagi anak-anak adalah sebagai salah satu media untuk memenuhi fungsi perkembangan dan pertumbuhan anak, baik fisik maupun psikisnya. Pendidikan seni untuk anak usia dini, termasuk seni tari, bukan untuk menjadikan anak sebagai seorang yang ahli dalam bidang seni, akan tetapi tari merupakan ekspresi jiwa yang media ungkapnya adalah gerak tubuh. Gerak yang digunakan untuk mengekspresikan isi hati merupakan gerak yang sudah diolah sehingga sesuai dengan tema, maksud, dan juga tujuan. Tari sangat berpengaruh dalam perkembangan gerak anak karena gerak tari dan motorik kasar anak memiliki keterkaitan ataupun hubungan. Apabila anak bisa bergerak apa saja, akan menciptakan motorik anak menjadi semakin kreatif dan berkembang. Begitu pula dengan tari Lompat Kelinci, selain gerakan yang selaras dengan musik atau iramanya, tarian ini juga memiliki irama musik yang menyenangkan untuk anak dan juga bisa untuk melatih motorik anak. Komponen yang kedua, manfaat dan tujuan pencipta karya tari. Tari dapat mengembangkan kecerdasan anak secara holistik. Anak berkesempatan mengekspresikan diri melalui gerakan-gerakan yang disesuaikan dengan irama musik. Melalui tari Lompat Kelinci dapat melatih gerak motorik kasar maupun gerak motorik halus pada anak. Perkembangan kognitif dapat mengenal bentuk dan warna bulu kelinci. Dengan tarian kelinci, anak dapat mengenal tentang binatang ciptaan Tuhan, yang merupakan nilai agama dan moral agama yang harus dikembangkan. Aspek bahasa dapat diwujudkan dengan menirukan syair dalam lagu maupun komunikasi dengan teman kelompoknya. Bekerja sama dengan teman kelompok sangat penting untuk dikembangkan pada anak usia dini agar anak menjadi individu yang mampu bersosialisasi, berinteraksi, memiliki rasa toleran, menghargai, berbagi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Komponen yang ketiga yaitu acuan teori tim karya tari. Kartshak yang mengemukakan bahwa tari merupakan gerak tubuh yang ritmis, sedangkan menurut Sudarsono, tari adalah desakan perasaan manusia tentang sesuatu yang disalurkan melalui gerak-gerak ritmis yang indah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tari pada dasarnya merupakan media atau bahasa komunikasi dalam wujud gerak. Tari merupakan alat untuk mengungkapkan pikiran, kehendak, perasaan, dan pengalaman kepada orang lain, serta tari menggunakan gerak ekspresif. Pembelajaran seni tari pada anak usia dini berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan serta melestarikan budaya dan menanamkan nilai-nilai luhur, dan juga melatih fisik serta koordinasinya. Melatih kedisiplinan, meningkatkan kreativitas dan kepercayaan diri, belajar bekerja sama, tidak selalu berkompetisi.
Metode garapan karya tari. Yang pertama ada proses eksplorasi, merupakan proses penjajakan dan pencarian motif-motif gerak melalui berbagai cara yang dilakukan pada saat melakukan proses garap gerak tari. Pada proses ini diperlukan beberapa cara untuk menstimulus ide seperti melalui panca indera, baik dengan cara melihat pemandangan, gerakan binatang, gerakan tari lain. Dengan mulai berbagai cara tersebut, diharapkan mendapatkan ide atau gagasan dalam membuat motif-motif gerak untuk kebutuhan garapan tari. Kemudian yang kedua adalah tahap stilisasi dan seleksi gerak. Hasil dari eksplorasi dan improvisasi perlu diubah atau diperhalus dengan proses pengembangan, upaya koreksi terhadap alur gerak dari awal sampai akhir perlu terus ditinjau ulang sehingga keberlangsungan gerak dapat terwujud dengan rapi. Proses penghalusan memberikan kesan indah dari suatu gerak yang disebut stilisasi. Setelah proses pembentukan gerak, kemudian dilakukan pemilihan gerak yang sesuai dengan ide atau disebut dengan proses seleksi. Kemudian tahap berikutnya yakni proses penggabungan gerak. Setelah proses eksplorasi serta stilisasi dan seleksi gerakan telah dilakukan, tahapan selanjutnya adalah proses penghalusan dan pemilihan gerak kembali sesuai dengan kebutuhan perjanjian garapan tari yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan. Tahapan ini penting dilakukan untuk menentukan pilihan dari motif-motif gerak yang dibuat dan yang akan dipakai pada garapan tari. Tahapan akhir dari proses ini adalah tahapan penggabungan. Komponen berikutnya yaitu orientasi garapan perencanaan karya tari. Motif gerak yang digunakan adalah gerak sederhana yang memiliki karakter ceria dan waktu yang digunakan adalah dengan durasi 4 menit. Gerakan tari yang saya buat adalah gerakan yang mudah diikuti oleh anak sesuai dengan kemampuan anak dan gerakannya berulang-ulang. Dalam tari lompat kelinci, anak menjadi lebih mengenal dengan binatang kelinci, yaitu anak bisa mengetahui berapa jumlah kaki kelinci, warna bulu, gerakannya, dan makanan yang disukainya. Komponen yang terakhir yaitu komposisi karya tari. Sumber-sumber gerak berasal dari pengamatan binatang kelinci. Masuk tempat pentas, desain lantai berbaris, kemudian menyebar. 2 anak di depan, 2 anak di belakang. Musik yang digunakan adalah musik ritmis dengan melodi sederhana, yaitu lagu Lompat Kelinci yang merupakan lagu anak Indonesia. Tema tari menggambarkan tentang binatang kelinci. Tata rias menggunakan make up sederhana hanya dengan penegasan di bibir dan juga alis. Busana yang digunakan adalah dengan atasan manset putih dan celana legging putih, kemudian menggunakan rok pendek berwarna pink dan menggunakan jilbab berwarna putih serta kaos kaki berwarna putih dan menggunakan bando kelinci. Gerakan awal kedua kaki digerakkan di tempat, tangan diletakkan di pinggang, kemudian melompat ke kanan 1 kali, ke kiri 1 kali, lalu ke depan gerakan melompat-lompat dan tangan ditekuk di depan dada. Kemudian kembali tangan di pinggang, lalu diputar 1 kali dan gerakan terakhir, badan pinggul digerakkan dan kaki juga digerakkan, serta tangan tetap berada di pinggang. Dan gerakan ini diulang-ulang kembali dari awal hingga akhir hingga musik selesai.